Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan diwajibkan puasa? Sebab apa diwajibkan puasa? Ada dua sebab. Yang pertama, karena melihat hilal bulan Ramadan. Sebab diwajibkan puasa yang pertama karena melihat hilal bulan Ramadan. Yang kedua, dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Karena Nabi bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humiya 'alaikum fa aftiru inda Sya'ban al-adina. Sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbuka puasalah, maksudnya bulan Syawal karena melihat hilal bulan Syawal. Fa'ilhum yang itu, kalau misalkan tidak bisa melihat hilal, maka fa'akmilu ibadah Sya'ban al-adina, maka sempurnakan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Itu sebab masuk diwajibkannya puasa bulan Ramadan. Terus selanjutnya kita bahas sunnah puasa. Sunnah puasa. Ada ta'jilul fitri sama ta'khirus suhur, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Menyegerakan buka puasa jika sudah yakin terbenamnya matahari. Menyegerakan puasa jika sudah yakin terbenamnya matahari. Jangan masih jam 5 sore, wah sunnahnya menyegerakan buka puasa jam 5 udah minum biar dapat pahala sunnah. Benar apa enggak? Yang dimaksud dengan menyegerakan buka puasa yaitu ketika sudah yakin terbenamnya matahari. Kalau misalkan ragu-ragu ini udah terbenam apa belum ya, soalnya udah gelap, maka ikhtiar dan hati-hati dan mengakhirkan buka puasanya. Karena kalau misalkan kurang 1 menit aja buka puasanya, maka puasanya menjadi batal. Maka menyegerakan puasa, menyegerakan buka puasa, tapi jangan buru-buru buka puasa. Terus yang kedua, mengakhirkan sahur. Sahur itu ketika malam hari, bagusnya separuh kedua malam hari. Tapi diakhirkannya sekiranya tidak terlalu mepet dengan terbitnya fajar. Karena ada namanya imsak itu menahan dari makan dari sesuatu yang membatalkan puasa sebelum terbitnya fajar. Kira-kiranya 50 ayat. Karena ulama zaman dulu ketika setelah sahur baca Al-Quran dan kira-kiranya 50 ayat sebelum terbitnya fajar. 50 ayat bisa sekitar 10 menit sampai 15 menit. Karena ada hadisnya mengakhirkan sahur dan menjalankan buka puasa. La tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra akharus suhur. Umat Nabi Muhammad itu akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur.
la tazalu ummati fi khairin ma ajjalul fitra wa akharus syuhur. Dan untuk di antara sunnah puasa yaitu sahur. Di antara sunnah puasa yaitu sahur. Malamnya udah masak-masak, makan banyak, akhirnya enggak sahur. Tetap disunahkan sahur walaupun dengan air minum. Tasaharu al-nafis suhuri barakah. Tasahur makan sahur kalian, karena pada makan sahur itu ada barakah. Terus sunnahnya juga berbuka puasa dengan kurma. Berbuka puasa dengan kurma dan ganjil. Berbuka puasa dengan kurma dan ganjil. Kurma ini ada macam-macamnya. Ada kurma basah, bahasa Arabnya rutub. Ada kurma kering, bahasa Arabnya papan. Bagusnya kurma itu kurma yang belum diproses. Karena kalau kalian ke pasar, kurma itu ada yang udah diproses, ada yang udah masuk plastik, udah dikasih gula, biar tambah enak, biar tambah manis. Bagusnya yang belum diproses apa-apa. Makanya kurma yang paling bagus itu kurma ajwa. Kurma ajwa ini kurma kesukaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya nggak sebagus kurma yang lain, hitam terus nggak terlalu bagus, tapi itu kesukaannya Nabi. Kalau misalkan nggak ada kurma, maka bisa dengan sesuatu yang manis. Tapi sesuatu yang manisnya alami. Misalkan buah-buahan atau pisang, buah-buahan. Kalau misalkan tidak ada, maka bisa dengan air. Boleh nggak buka puasanya dengan permen-permen, kan manis? Ya boleh aja, tapi kurang bagusnya dengan sesuatu manis yang tanpa diproses. Manisnya tanpa diproses, manisnya alami. Terus disunahkan juga ketika berbuka puasa membaca doa buka puasa. Allahumma asyudu wa bi'ahatu wa ala bisyika afatu wa matika ya ahamad rahim. Ada juga nahabatuma wa talatul urab wa talatul aju insya'Allah. Terus sunnah puasa juga takdirus shaimin, memberikan orang yang puasa makanan untuk berbuka puasa. Memberikan orang yang berpuasa sesuatu untuk digunakan berbuka puasa. Karena ada hadisnya manfaat shaiman kana lahu mithlu ajrihi wa annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Barang siapa memberi makan seseorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti dia, tidak kurang sedikit pun. Jadi sunnah taftirus shaim, memberikan sesuatu buat buka puasa. Makanya ketika bulan Ramadan orang-orang berlomba-lomba untuk memberikan takjil, untuk memberikan sesuatu untuk buka puasa. Tapi Imam Hadad menjelaskan sesuatu yang dimaksud dengan memberikan makanan kepada orang yang puasa adalah makanan yang pertama kali dimakan. Misalkan jelas makannya orang yang berbuka puasa itu biasanya dilanjutkan dengan kurma terlebih dahulu. Maka bagusnya kalau mau sedekah, kalau mau ngasih takjil kepada orang yang puasa itu kurma, atau bisa dengan buah-buahan, atau bisa dengan air minum. Kalau misalkan puasa ngasih makanannya misalkan KFC, misalkan ayam goreng, boleh nggak? Boleh. Tapi apa orang buka puasa makan ayam goreng dulu? Enggak. Apa boleh orang buka puasa dikasih ayam? Boleh. Tapi apa orang buka puasa makan ayam terlebih dahulu? Enggak. Tapi yang mendapat pahala itu pahala orang
yang memberi makanan yang pertama kali dimakan. Tapi tetap orang ngasih adopsi, orang ngasih ayam pun tetap dapat pahala sedekah. Tapi kalau ada orang ngasih makan sesuatu yang digunakan untuk pertama kali berbuka puasa, maka dia dapat dua pahala. Satu, pahala memberikan makanan untuk berbuka puasa. Dua, memberikan sedekah. Terus selanjutnya sunnah juga mandi dari hadas besar. Mandi dari hadas besar, haid, nifas, junub sebelum terbitnya fajar. Kalau misalkan orang belum haid atau hadas besar, belum mandi dan sudah terbit fajar, puasanya tetap sah. Tapi sunnahnya mandi dulu sebelum terbitnya fajar, karena puasanya dimulai dengan kondisi suci dari hadas besar. Terus sunnah selanjutnya mandi setiap malam pada malam bulan Ramadan antara waktu maghrib dan isya, agar semangat untuk menghidupkan malam bulan Ramadan. Mandi setiap malam pada malam bulan Ramadan setelah maghrib dan maghrib isya, sebelum sholat malam isya, agar semangat untuk melaksanakan ibadah pada malam bulan Ramadan. Terus sunnah selanjutnya melaksanakan istiqomah, melaksanakan sholat tarawih. Istiqomah menjaga sholat tarawih. Karena Nabi bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam siapa menghidupkan bulan Ramadan dan dia beriman, maka dia ampuni dosa yang telah lalu. Dan di antara cara menghidupkan bulan Ramadan yaitu dengan melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih berapa? 20. Sholat tarawih 20 rakaat ditambah sholat witir 3 rakaat. Sunnah selanjutnya yaitu melaksanakan sholat witir di bulan Ramadan. Karena sholat witir di bulan Ramadan itu memiliki kekhususan dibandingkan melaksanakan sholat witir di selain bulan Ramadan. Di antara kekhususan sholat witir di bulan Ramadan yaitu disunahkan berjamaah. Satu, disunahkan berjamaah. Kalau selain di bulan Ramadan tidak disunahkan berjamaah, tapi di bulan Ramadan disunahkan berjamaah. Kedua, disunahkan jahar, suaranya keras terdengar orang diri sendiri dan orang lain. Kalau selain bulan Ramadan, videonya sir, hanya terdengar orang diri sendiri. Dan video di bulan Ramadan disunahkan kunut pada separuh kedua bulan Ramadan, malam 15 dan seterusnya. Terus termasuk sunnah di bulan Ramadan yaitu memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak memahami membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahida minkum asy-syahra falyasum man kana dan seterusnya. Syahrul Ramadan itu bulan di mana turunannya Al-Quran. Maka disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Terus selanjutnya disunahkan juga untuk memperbanyak melakukan amal ibadah sunnah. Memperbanyak amal ibadah sunnah seperti sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tasbih. Itu harusnya di bulan Ramadan semakin giat, semakin banyak dan semakin rajin. Terus juga memperbanyak amal ibadah sholih, memperbanyak amal ibadah sholih seperti sedekah, silaturahim,
menghadiri majelis ilmu iktikaf. Karena Nabi iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan, maka iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sangat sunnahnya pada sunnah yang dikukuhkan. Karena pada 10 terakhir bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini ulama berbeda pendapat. Ada Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu malam ke-21 dan 23. Ada juga yang bilang tanggal 25, 27, 29 di tanggal ganjil di akhir bulan. Ada juga yang bilang di tanggal genap juga. Kenapa ulama berbeda pendapat? Karena memang itu rahasia dari malam Lailatul Qadar. Rahasia dari malam Lailatul Qadar yaitu disembunyikan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, agar umat muslim berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Karena kalau misalkan Lailatul Qadar ditentukan, misalkan tanggal malam 21 Ramadan, pas tanggal segitu umat rajin untuk beribadah, tapi pada malam-malam setelahnya ibadahnya menjadi biasa lagi. Maka itulah rahasia disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Terus selanjutnya sunnah juga berbuka puasa dengan sesuatu yang halal. Sunnah berbuka puasa dengan sesuatu yang halal. Jadi makanan itu selain sehat, 4 sehat 5 sempurna, juga harus halal. Terus meninggalkan main-main, meninggalkan pemusuhan ketika di bulan Ramadan. Kalau misalkan ada orang lain ngajak sesuatu yang tidak baik, maka diingatkan bahwasanya kalian itu sedang berpuasa bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.